and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film berjudul Beast yang dirilis pada tahun 2017. Ceritanya berlatar di sebuah pulau kecil yang tenang. Film ini mengangkat kisah seorang perempuan yang hidupnya penuh tekanan dan kontrol dari keluarga. Namun semuanya berubah ketika dia bertemu seorang pria misterius. Di tengah hubungan mereka, pulau ini justru diguncang kasus pembunuhan berantai. Dan perlahan kita diajak menebak siapa sebenarnya yang paling berbahaya, orang yang dicurigai atau orang yang kita cintai. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan suasana pulau yang sunyi. Di sana terlihat sebuah tugu peringatan untuk beberapa gadis muda, di mana memberi isyarat bahwa pernah terjadi tragedi mengerikan di tempat ini. Setelah itu adegan berpindah ke sebuah gereja. Tempat kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Mol. Dia sedang berlatih paduan suara bersama jemaat yang lain. Pemimpin paduan suara ternyata adalah ibunya sendiri yang bernama Hillary. Sayangnya Hillary terlihat tidak puas dengan penampilan Mol dan memintanya bernyanyi lebih baik lagi. Setelah itu Mol bersiap menghadiri pesta ulang tahunnya dengan mengenakan gaun cantik di rumah. Meski suasananya meriah, Mol sama sekali tidak terlihat bahagia. Dia tampak melamun sampai seorang temannya yang bernama Clifford datang menghampiri. Clifford mengucapkan selamat ulang tahun sambil dengan gugup memberinya hadiah berupa pin polisi. Di sini jelas terlihat kalau Clifford menyimpan perasaan kepada Mol. Tak lama kemudian kakaknya yang bernama Polly memberikan pidato kecil. Lalu tiba-tiba mengumumkan bahwa dia sedang hamil anak kembar bersama tunangannya. Semua orang pun langsung memberi selamat. Bahkan Hillary meminta Mol mengambilkan champagne untuk merayakan kabar tersebut. Mol yang merasa tersisih di hari ulang tahunnya sendiri, dia pun masuk ke dalam rumah dengan kesal dan mulai minum alkohol. Gelas di tangannya terjatuh dan pecah. Tanpa berpikir panjang, Mol justru menggenggam pecahan kaca itu sampai tangannya berdarah. Namun dia merasakan semacam kepuasan aneh saat melihat darah mengalir dari tangannya. Setelah itu Mol memutuskan pergi dari pesta. Dia berjalan ke arah laut untuk menenangkan pikirannya, lalu berakhir di sebuah klub malam. Di sana Mol mulai minum, menari dan menikmati kebebasannya. Dia juga berkenalan dengan seorang pria dan larut dalam suasana malam. Keesokan paginya mereka terlihat bersenang-senang di pantai, hingga akhirnya sampai di tempat yang cukup sepi. Pria tersebut tiba-tiba mencoba mendekati Mol secara paksa. Saat Mol menolak, pria itu malah mengungkit bahwa dia sudah membelikannya minuman semalam. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria lain bernama Pascal, yang datang membawa senapan. Melihat itu, pria yang mengganggu Mol langsung kabur ketakutan. Pascal kemudian menghampiri Mol yang masih syok. Saat melihat luka di tangan Mol, dia menawarkan bantuan. Di sini Mol tertarik terhadap sikap Pascal dan mengikutinya ke mobil. Di sana Pascal merawat lukanya. Mol sempat curiga saat melihat darah di tangan Pascal, tapi Pascal menunjukkan seekor kelinci hasil buruannya. Diketahui kegiatan berburu ternyata ilegal di pulau ini, sehingga Pascal meminta Mol menyimpan rahasia tersebut. Pascal lalu mengantar Mol pulang. Di perjalanan, Mol melihat buku-buku Pascal tentang hewan liar. Mereka mulai saling terbuka. Pascal mengaku bekerja sebagai pengrajin, sementara Mol bercerita bahwa dia bekerja sebagai pemandu wisata sejarah. Saat tiba di rumah orang tua Mol, Pascal melihat balon-balon di depan rumah. Mol mengatakan itu untuk ulang tahunnya, dan Pascal pun mengucapkan selamat ulang tahun sebelum mereka berpisah. Begitu masuk ke dalam rumah, Mol langsung dihadapkan pada Hillary yang menanyakan kemana dia pergi semalaman, karena semua orang khawatir. Mol awalnya berbohong, tapi akhirnya dia mengaku bahwa dia pergi berdansa dan meminta maaf. Dan Hillary memutuskan untuk memaafkannya, dengan alasan karena itu hari ulang tahunnya. Keesokan harinya, Mol kembali bekerja sebagai pemandu wisata, membawa sekelompok turis berkeliling dengan bus.
Saat pulang ke rumah, dia terkejut mendapati Pascal sudah ada di sana. Pascal mengatakan dia hanya ingin memastikan kalau Mole baik-baik saja, sekaligus memberikan hadiah ulang tahun berupa buku tentang hewan dan burung liar. Di sini Mole merasa tersentuh. Saat Hillary datang, Mole memperkenalkan Pascal kepadanya. Namun sambutan Hillary sangat dingin. Dia segera membawa Mole masuk ke dalam rumah, bahkan sempat melontarkan komentar menghina tentang Pascal, dengan menyebut pria itu bau dan tidak pantas. Ucapan Hillary soal Pascal jelas membuat Mole tersinggung. Karena itu dia kembali menghampiri Pascal dan mengundangnya datang hari Sabtu. Mole berdalih dia butuh seorang pengrajin untuk mengurus beberapa pekerjaan kecil di rumah. Akhirnya Pascal setuju. Lalu dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Malam harinya Mole makan malam bersama keluarganya. TV menayangkan berita tentang penculikan dan pembunuhan 3 gadis yang terjadi selama 4 tahun terakhir di pulau tersebut. Kali ini seorang remaja bernama Melissa dilaporkan menghilang, dan ibunya memohon siapapun yang punya informasi tentang anaknya agar segera melapor. Beberapa hari kemudian Pascal datang ke rumah untuk mengerjakan pekerjaannya. Sepanjang waktu itu Mole terus memperhatikannya dari jendela. That's everything. God. Setelah selesai dan dibayar, terlihat jelas kalau chemistry di antara mereka semakin kuat. Pascal pun mengajak Mole untuk pergi bersamanya, dan Mole menerima. Mereka terlihat memanjat tebing di tepi laut, menikmati pemandangan yang indah. Pascal menyemangati Mole agar berani mendekat ke tepi tanpa rasa takut. Tiba-tiba Pascal menciumnya dengan berani, yang membuat Mole merasa sangat deg-degan. Okay. Namun setibanya di rumah, Mole langsung disambut amarah oleh ibunya dan anggota keluarga lain. Mereka kesal karena Mole meninggalkan keponakannya sendirian di rumah. Hillary sadar Mole pergi bersama Pascal, lalu dia memarahinya habis-habisan. Apalagi saat itu pembunuh berantai masih berkeliaran. Mole diperlakukan seperti anak kecil, dipaksa minta maaf dan disebut egois serta pembohong. Sorry for being selfish. I'm sorry for being selfish. That's enough. Friends again. Keesokan malamnya Pascal datang membawa bunga. Hillary mengatakan Mole sedang sibuk. Tapi Mole justru muncul dan terlihat senang ketika melihat Pascal. Dia mengajak Pascal masuk untuk makan malam bersama. Pascal menerima dengan senang hati. Sementara Hillary terlihat jelas tidak menyukainya. Saat makan malam, Pascal menceritakan bahwa dia asli dari pulau tersebut dan kedua orang tuanya telah lama meninggal. Hillary lalu memperingatkan Pascal agar berhati-hati dengan Mole. Dia menyebut putrinya sebagai gadis liar. Tentu aja ucapan itu membuat Mole sangat tersinggung. What's your stat? Mole's a wild one. Setelah makan, Mole dan Pascal pergi ke sebuah bar. Di sana Pascal menanyakan maksud ucapan Hillary tadi. Mole akhirnya membuka masa lalunya. Dia mengaku bahwa saat berusia 13 tahun, dia pernah mencocol teman sekolahnya dengan gunting. Mole menjelaskan bahwa dia dulu sering dibully, sampai suatu hari dia kehilangan kendali dan dikeluarkan dari sekolah. Akibat kejadian itu, Hillary harus berhenti bekerja dan mengajar Mole di rumah. Mendengar pengakuan tersebut, Pascal meyakinkan Mole bahwa dia adalah orang baik dan menyuruhnya berhenti hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Setelah minum dan menari bersama, Pascal mengantar Mole pulang. Tapi tiba-tiba dia mengambil jalan ke arah hutan. Mole merasa tidak nyaman, namun Pascal menenangkannya dan mengatakan itu hanyalah jalan pintas. Setelah ragu sejenak, Mole memilih mempercayainya. Kedekatan mereka pun semakin dalam, hingga akhirnya mereka menghabiskan malam bersama di tengah hutan. Keesokan paginya, Mole terlihat duduk di sofa rumahnya dengan tubuh kotor dan berantakan. Namun kali ini dia tampak jauh lebih berani dan tidak lagi takut pada keluarga yang selama ini mengontrol hidupnya. Tak jauh dari sana, beberapa petani sedang bekerja di ladang, sampai salah satu dari mereka menemukan sebuah mayat yang terkubur. Polisi segera datang, dan dipastikan bahwa korban tersebut adalah Melissa, korban keempat dari rangkaian penculikan, pelecehan, dan pembunuhan di pulau itu.
Tak lama kemudian, Clifford, sahabat Mole yang bekerja sebagai polisi, dia menemui Mole dan mulai menanyakan hubungannya dengan Pascal. Mole mengaku sudah mengenal Pascal selama beberapa minggu, dan hubungan mereka berjalan sangat baik. Clifford lalu mengungkap fakta yang mengejutkan, di mana Melissa menghilang pada malam ulang tahun Mole. Dia pun meminta Mole menceritakan secara detail apa yang terjadi pada malam itu. Namun Mole memilih untuk berbohong. Dia mengatakan bahwa setelah meninggalkan pesta ulang tahunnya, dia pergi ke klub, bertemu Pascal dan menari semalaman, lalu pulang bersama keesokan paginya. Mole mulai bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Clifford lalu mengungkap fakta yang sangat penting, di mana Pascal pernah masuk daftar tersangka beberapa tahun yang lalu. Meski alibinya selalu terlihat rapi, Clifford mengaku sejak awal dia tidak pernah benar-benar mempercayainya. Clifford bahkan menunjukkan berkas kriminalnya Pascal. Di sana tercatat berbagai pelanggaran, mulai dari perusakan, mengemudi berbahaya, perkelahian, hingga banyak kasus perburuan ilegal. Yang paling mengganggu saat Pascal berusia 18 tahun, di mana dia pernah terlibat kasus penyerangan terhadap gadis 14 tahun. Clifford meminta Mole berpikir ulang tentang pacar sempurnanya tersebut. Namun Mole menolak membahasnya. Dia marah dan langsung pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Mole menjaga jarak dari Pascal dan lebih fokus pada pekerjaannya serta kegiatan yang lain. Suatu hari setelah acara gereja, Pascal menghampirinya dan bertanya kemana saja Mole menghilang, karena dia sudah berkali-kali menelpon. Di sini Mole beralasan kalau dia sedang sibuk. Namun Pascal bisa merasakan keraguan pada sikap Mole. Dia memilih mundur dan memberi jarak. Saat tahu hal itu, Hillary justru memuji Mole karena tidak lagi bersama Pascal. Anehnya, pujian itu malah membuat Mole melakukan hal yang sebaliknya. Dia kembali mendekati Pascal dan menggenggam tangannya. It's just. Let's just calm down, yeah? And as a father, it's my job. Don't do that. Di dalam mobil, Mole akhirnya jujur. Dia memberitahu Pascal bahwa Clifford sudah membicarakan masa lalunya. Pascal langsung marah dan menuntut penjelasan. Mole menyebut soal gadis 14 tahun itu. Mendengar itu, Pascal membela diri. Dia mengklaim hubungan mereka saling suka dan mengatakan orang tua gadis itu memutarbalikkan fakta hingga menuduhnya macam-macam. Mole juga mengaku bahwa Clifford mencurigainya sebagai pembunuh, tapi dia sudah berbohong demi Pascal dengan mengatakan mereka bersama pada malam kejadian itu. Mole lalu bertanya langsung, apakah Pascal benar-benar pelakunya? Pertanyaan itu pun membuat Pascal sangat tersinggung. Pascal mengatakan dia mencintai Mole, tapi dia mempersilahkan Mole pergi jika Mole masih merasa ragu kepadanya. Dia bersumpah tidak pernah menyakiti para gadis itu. Dan akhirnya Mole memilih untuk mempercayainya dan mengatakan bahwa dia juga mencintainya. Beberapa hari kemudian, Mole dan Pascal menghadiri pernikahan Polly bersama. Namun kehadiran Pascal jelas tidak disukai. Polly terlihat risih, dan Hillary bahkan terang-terangan jijik kepadanya. Dia menyuruh Mole mengendalikan Pascal karena dianggap merusak halaman rumah. Saat keluarga makan bersama, seorang pelayan menegur Pascal karena dianggap melanggar aturan berpakaian akibat mengenakan jeans. Mole langsung membela pacarnya dan menegaskan bahwa yang dipakai Pascal adalah jeans hitam. Dalam suasana tegang itu, Mole berdiri dan mengangkat gelas. Dan dia berkata bahwa dia memaafkan keluarganya atas semua perlakuan mereka selama ini. Mendengar hal tersebut, Hillary tentu saja murka dan memerintahkan mereka untuk pergi saat itu juga. Sebelum benar-benar pergi, Mole meluapkan emosinya dengan mengambil stik golf dan menghancurkan halaman rumah yang selama ini dijaga sempurna. Setelah kejadian itu, Mole memutuskan meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal bersama Pascal. Hari-hari berikutnya mereka tampak benar-benar bahagia. Mole akhirnya merasakan ketenangan dan kebebasan yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Namun kebahagiaan itu mendadak langsung runtuh. Suatu malam mereka terbangun oleh ketukan keras di pintu. Saat dibuka, beberapa polisi langsung menangkap Pascal dan membawa Mole ke kantor polisi. Di sana Mole diperiksa oleh Clifford dan seorang detektif senior bernama Teresa.
Mereka menjelaskan bahwa Mole tidak ditahan, tapi jika dia tidak kooperatif, hal itu bisa merugikannya di kemudian hari. Teresa kembali menanyakan apa yang dilakukan Mole pada malam ulang tahunnya. Mole mengulangi cerita yang sama, di mana dia meninggalkan pesta tersebut, pergi ke bar dan bertemu Pascal, lalu menari bersamanya semalaman. Namun Teresa kemudian menunjukkan foto seorang pria. Pria itu ternyata adalah orang yang benar-benar ditemui Mole malam itu, dan dia bukan Pascal. Mole mengaku tidak mengenalnya. Tapi Teresa lalu memperlihatkan foto lain yang menunjukkan Mole dan pria tersebut sedang minum bersama. Saat itu jelas kebohongan Mole akhirnya terbongkar. Dengan percaya diri, Mole bersikeras bahwa dia tidak mungkin mengingat semua orang yang dia temui malam itu karena sedang mabuk. Mendengar jawaban tersebut, Teresa meminta Clifford keluar agar dia bisa bicara empat mata dengan Mole. Setelah Clifford pergi, Teresa menunjukkan foto-foto jenazah Melissa. Terungkap bahwa Melissa tewas karena kehabisan nafas, dengan tanah yang dipaksa masuk ke mulutnya. Teresa mengatakan dengan tegas bahwa Pascal tidak mencintai Mole, karena pria itu bahkan tidak mampu mencintai siapapun. Dia mendesak Mole untuk berhenti membela Pascal. Namun saat Mole tetap pada ceritanya, Teresa menyerang sisi pribadinya Mole. Dia mengungkit masa lalunya ketika hampir membunuh seorang gadis. Teresa menuduh Mole membela Pascal karena trauma masa lalu dan perundungan yang dia alami, seolah itu cara Mole membalas dunia. Ucapan itu membuat Mole sangat tersinggung. Dia marah, pergi begitu saja, lalu pulang ke rumah untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh polisi. Hingga terbangun oleh ketukan di pintu. Saat dibuka, ternyata beberapa wartawan sudah menunggu, menanyakan keterlibatan Pascal dalam pembunuhan tersebut. Di sini Mole menolak berbicara dan langsung pergi bekerja. Namun di sana pikirannya terus dihantui gambar jenazah Melissa, sampai akhirnya dia pun muntah. Setelah itu Mole mendatangi sebuah toko pakaian untuk menemui wanita yang pernah dia cocol saat remaja. Bekas luka itu masih terlihat di wajah wanita tersebut. Dia terkejut melihat Mole dan menanyakan alasannya datang ke sana. Mole mengatakan dia hanya ingin meminta maaf. Dia bersikeras bahwa dirinya bukan orang jahat dan saat itu hanya membela diri. Namun permintaan maaf itu justru membuat wanita tersebut semakin marah dan mengusir Mole dari tokonya. Kemudian Mole menghadiri acara peringatan Melissa di gereja bersama seluruh warga pulau termasuk keluarganya. Di sana seorang pria mendekatinya dengan amarah dan langsung menyuruhnya pergi. Dia bahkan memakinya. Tapi Mole menolak pergi dari sana dan hanya berpindah tempat duduk. Setelah acara tersebut selesai, Mole mencoba menyampaikan bela sungkawa kepada ibunya Melissa. Namun wanita itu justru marah dan berusaha menyerangnya, memaksa Mole melarikan diri. Di area parkir, Mole meluapkan emosinya dengan berteriak pada pria yang tadi mengusirnya, hingga pria itu pergi ketakutan. Tak lama kemudian, Clifford datang menemui Mole dan membawa kabar yang mengejutkan. Polisi akhirnya menangkap pelaku yang sebenarnya. Pelaku itu adalah seorang pria asal Portugal bernama Nuno Alvarez, mantan pekerja ladang. Clifford meminta maaf atas semua yang terjadi. Mole nyaris tidak percaya bahwa mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Saat Mole memeluk Clifford, dia mengingatkan bahwa meski pembunuh sudah tertangkap, Pascal tetap bukan orang baik. Clifford bahkan tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Mole. Namun Mole menolaknya. Bahkan menghina Clifford dengan mengatakan dia tidak suka baunya. Karena tersinggung, Clifford pun pergi dari sana. Tak lama kemudian Pascal dibebaskan dari penjara. Mole dan Pascal kembali bersama, menikmati kebersamaan dan berenang di laut. Namun di tengah momen itu, Pascal tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang cukup mengejutkan. Dia berkata apakah Mole masih tetap mencintainya jika dia benar-benar psikopat yang telah membunuh Melissa. Pascal kemudian mengungkap sesuatu yang cukup menyentuh. Dia bercerita bahwa ibunya meninggalkannya saat dia di penjara. Padahal dulu ibunya selalu mengatakan bahwa dia mencintainya setiap hari. Mendengar hal itu, Mole berkata bahwa selama ini dia selalu mempercayai Pascal, meskipun raut wajahnya menunjukkan keraguan. Suatu malam saat mereka minum dan berdansa di sebuah bar, Mole tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak ingin terus tinggal di pulau ini dan mengajak Pascal kabur bersamanya. Namun di sini Pascal ragu. Dia merasa punya kehidupan di sana, seperti rumah,
pekerjaan, dan usahanya sendiri. Mole bersikeras bahwa dia tidak sanggup hidup di tempat itu lagi. Perdebatan pun memanas, sampai akhirnya Pascal mencekik Mole dengan brutal. Meski akhirnya dia melepaskannya, Mole sudah sangat ketakutan, dan dia langsung kabur dari sana. Mole kemudian mendatangi rumah Clifford dan bertanya bagaimana polisi bisa yakin bahwa Nuno Alvarez adalah pembunuhnya. Clifford menjelaskan bahwa DNA Nuno ditemukan di mana-mana. Meski Nuno tidak mengaku, fakta menunjukkan kalau dia sedang berkencan dengan korban alias Melissa pada malam itu. Di saat itulah Mole akhirnya mengakui kebohongannya. Dia mengatakan bahwa pada malam ulang tahunnya, dia bahkan tidak bertemu Pascal di klub. Pengakuan ini membuat Clifford sangat marah, karena Mole terus berbohong di tengah penyelidikan pembunuhan berantai. Dia kehilangan kesabaran dan mengusir Mole dari rumahnya. Dalam keadaan frustasi, Mole pergi ke lokasi tempat ditemukannya jasad Melissa. Dia menutupi tubuhnya dengan tanah, bahkan mencoba memasukkan tanah ke mulutnya sendiri, seolah ingin merasakan apa yang dialami oleh korban. Keesokan paginya, Mole pulang ke rumah dan mendapati Pascal sudah tidak ada. Dia membersihkan dirinya dan beberapa waktu kemudian Pascal akhirnya muncul. Keduanya saling meminta maaf atas kejadian malam sebelumnya. Pascal mengatakan bahwa jika Mole ingin pergi, dia akan ikut bersamanya. Bahkan dia rela melakukan apapun demi Mole. Ucapan itu membuat Mole tersentuh. Sore harinya mereka membicarakan tempat baru untuk memulai hidup. Pascal mengatakan dia butuh pegunungan dan laut. Hingga mereka sempat mempertimbangkan untuk pergi ke Norwegia. Namun tiba-tiba Mole membuat Pascal terdiam. Dia mengatakan bahwa dia tahu Pascal adalah pembunuhnya. Mole tidak ingin kabur bersama kebohongan. Dia hanya ingin Pascal jujur kepadanya. Tapi di sini Pascal membantah. Untuk menyamakan posisi, Mole mengaku bahwa dulu dia pernah mencocol gadis di sekolahnya dengan sengaja. Dia melakukan itu bukan karena kecelakaan, tapi sebagai balas dendam. Mole mengatakan mereka berdua sama-sama punya masa lalu yang kelam. Dia tidak akan meninggalkan Pascal karena gadis-gadis itu. Namun dia hanya meminta satu hal, di mana semua masalah ini harus berakhir sekarang. Dan dia mau Pascal berjanji tidak akan membunuh lagi. Pascal terdiam sejenak. Lalu dia berkata bahwa semuanya sudah berakhir, dan para gadis itu tidak berarti apa-apa baginya. Di sana Mole terlihat puas dan mengajak Pascal pergi dari tempat itu saat itu juga. Untuk sesaat semuanya terlihat aman-aman aja. Namun Mole tiba-tiba mengalihkan perhatian Pascal. Beberapa waktu kemudian Mole tersadar dengan tubuh sudah berlumuran darah. Dia keluar dari mobil dan melihat Pascal yang terluka parah, tapi masih hidup. Mole naik ke atas tubuh Pascal untuk menghabisinya. Di sini Pascal memohon dan mengatakan bahwa mereka sama, tapi Mole menolak. Dia mencekik Pascal dengan kejam sampai pria itu benar-benar tewas. Setelah berbaring di samping jasadnya sejenak, Mole yang kelelahan akhirnya berdiri dan berjalan pergi sendirian, meninggalkan semua kekacauan yang pernah mengikat dirinya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyedihkan. Film ini bukan sekedar tentang pembunuh berantai, tapi lebih ke cerita tentang hubungan yang toksik, trauma masa lalu, dan bagaimana seseorang bisa menutup mata demi cinta dan rasa ingin diterima. Lewat karakter Mole, film ini nunjukin kalau psikopat gak selalu terlihat menyeramkan dari luar. Kadang yang paling berbahaya justru orang yang paling dekat dengan kita. Jadi menurut kalian, apakah Mole ini korban dari cinta yang salah? Atau justru sejak awal dia ini memang wanita psikopat? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.